tidak bebas nilai, sehingga perlu ada value, perlu ada acuan-acuan tata nilai yang bisa dijadikan kesepakatan bersama. Tentunya bicara etika itu kesepakatan ya. Karena gini, misal di Afrika ketika orang itu respect dengan cara diludahi gitu, itu suatu tindakan baik ya. Etika orang sana baik. Atau mungkin ketika kita lihat sehari di dunia barat, ketika temu teman, ya maaf ya, cipeka-cipiki ya, yaitu bagi sana itu satu etika yang baik gitu. Karena ada kasus video seorang muslim di Swedia ketika bertemu dengan menteri dalam negeri perempuan sana yang beragama ya nggak tahu kalau nyata sih agamanya rata-rata Kristen. Terus muslim itu tidak mau salaman gitu. Karena menterinya perempuan gitu. Sang muslim itu laki-laki. Sang menteri protes, kenapa nggak mau salaman? Kamu nggak sopan. Kalau kamu sopan dan hidup di negara sebagai warga negara Swedia, ya kamu harus salaman. Nah itu memang standar nilai etika itu memang perlu konvensi kesepakatan. Karena mungkin tadi menurut orang Eropa, salaman termasuk cipta-cipta itu bagian dari kesopanan, gitu. Tata pergaulan. Seperti itu. Jadi etika itu standar nilai-nilai value yang diyakini oleh manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, orang dengan makhluk, orang dengan alat, atau orang dengan sistem yang jadi panduan untuk menghindari hal yang bisa menimbulkan kerugian baik secara material maupun moral. Dalam dunia biologi mungkin kalian juga pernah dengar istilah bioetik ya. Misalnya sama isolasi DNA hewan si amang atau owa Jawa gitu. Saya harus metode yang saya gunakan dalam isolasi DNA dari si amang atau owa Jawa itu harus disetujui oleh komisi etik. Nah, biasanya perguruan tinggi yang bagus itu punya komisi etik ya. Jadi misalnya komisi itu diisi oleh para ahli-ahli yang misalnya kalau di situ ada ada dokter hewan, ada ahli zoologi, ada ahli saraf dan segala macam. Di prosedur nanti dipelajari kalau prosedur itu dianggap tidak menyakiti hewan yang jadi alat uji coba, maka disetujui dan nanti ketika saya publikasi itu akan dilampirkan gitu bahwa prosedur saya sudah disetujui, di-approve oleh komisi etik dalam riset berbasis hewan gitu. Seperti itu. Nah, dalam dunia digital juga ada etika ya, etika yang digunakan untuk bagaimana kita berinteraksi dengan dunia digital. Nah, mungkin bagi bangsa Indonesia yang terkenal dengan ramah dan sopan, ya saya sedikit cerita lagi ya. Saya dulu ada menemani atau kenal dengan mahasiswa Aljazair yang kuliah di UNJ gitu. Dia heran dengan perilaku orang Indonesia yang kalau ketemu kenalan, terus nanya kabar, terus misalnya ketemu di bis gitu, mau kemana gitu. Bagi orang Asia itu sangat menyinggung itu. Kita itu dia ngeluh sama saya. Dan dia udah mulai lancar bahasa Indonesia ya. Saya heran sama Indonesia itu nggak sopan gitu. Kenalan terus saya ditanya mau kemana tujuannya gitu. Itu kan urusan pribadi saya. Kenapa saya ditanya gitu? Buat orang Indonesia kan biasa kan gitu, basa-basi kan. Buat orang Asia itu dianggap sopan karena dianggap kecampur urusan orang lain gitu. Seperti itu ya. Makanya hal yang baik menurut suatu kelompok masyarakat belum tentu baik menurut orang lain, kelompok masyarakat yang lain. Sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan suatu platform tertentu, dengan media tertentu, dengan tool tertentu, dengan alat tertentu, kita pastikan mengetahui prosedurnya, terus termasuk tata caranya dan bioetiknya, etikanya maaf. Tadi misalnya kalian penelitiannya menggunakan DNA, ya pastikan bioetiknya dijalankan. Kalau enggak nanti nggak bisa publikasi gitu. Nggak diterima oleh komunitas internasional di bidang tersebut. Nah, apa sih bahannya ketika kita tidak menerapkan etika dalam dunia digital? Ya banyak ya, banyak tentunya. Misalnya yang berkaitan dengan hak cipta, bisa aja kita dianggap melanggar hak cipta, atau kita menampilkan gambar atau foto
yang bukan milik kita, tadi hak cipta juga, atau mengirimkan gambar yang sebenarnya sebagian orang itu menimbulkan masalah, misalnya gambar itu yang di situ ada darah gitu, sehingga yang itu simbol kekerasan atau menampilkan gambar perempuan yang bajunya mungkin tidak tertutup gitu. Bagi sebagai kelompok masyarakat itu dianggap melanggar etika seperti itu. Nah itu salah satu hal yang perlu dipelajari dalam kaitan dengan etika dalam dunia digital. Jadi kita ketahui bersama bahwa dunia digital adalah dunia yang dimana berkaitan dengan dunia internet. Internet itu berarti kita terkoneksi oleh banyak orang, yang dimana banyak orang itu punya pandangan dan prinsip bermacam-macam. Sehingga kita harus menjaga, mengukur apa yang kita lakukan dalam dunia digital itu benar-benar terukur. Yang pertama yang menyangkut cyber security. Ya sebenarnya kalau kita sudah menggunakan handphone, menggunakan laptop dan terhubung dengan internet, ya karena kita orang biasa ya, sebenarnya data-data kita nggak aman, tapi minimal, misalnya kalian gitu, maaf ya, dulu ada kejadian seorang, ya kan itu politikus ya, politikus belum melakukan hal yang tidak senonoh gitu. Ini videonya tersebar secara luas di internet. Gitu. Tapi gini, kalian sadar nggak yang megang operasi telepon seluler kita siapa aja? Kalian tahu? Kalau kalian kartunya apa? Telkom, Pak. Telkom. Yang punya siapa Telkom itu? Pemerintah, Pak. Ya kalian nggak tahu sejarahnya. Jadi di tahun 98 itu 99 sebagian saham Telkom itu Telkomsel ya itu diberi oleh perusahaan swasta dari Singapura, gitu. Termasuk Indosat. Gitu. Jadi kalau kepemilikan saham sebagian ada di sana, berarti ada orang-orang di sana yang masuk di dalam sistem. Jadi sebenarnya ya kalau orang Indonesia tahu tentang teknologi dan itu penting, kita semua data kita yang ada di handphone itu bisa diakses oleh mereka gitu. Karena kita bukan orang penting aja sehingga ada data yang nggak benar itu nggak diekspos. Mungkin kalau kita politikus penting, musuh kita ingin menghancurkan kita, ya tadi data-data penting bisa dibocorin gitu. Karena apa ya, sistem internet itu sebenarnya sangat naif ya. Misalnya dulu, perusahaan NASA yang begitu besar, yang sistem cyber security-nya kuat, pernah dibobol sama anak-anak SMP gitu. Dulu ada hacker Indonesia yang terkenal, disuruh ngetes suatu perusahaan satelit gitu loh. Kamu coba tes sistem cyber security-nya satelit gitu. Bisa nggak digeser berapa derajat? Bisa digeser berapa derajat gitu. Situsnya FBA gitu. Bisa dihacker gitu. Jadi naif gitu. Jadi kelihatannya canggih tetap aja mudah dijebol. Gitu. Jadi pastikan data-data penting. Tapi kan di Indonesia naif ketika kita ngirim data KTP, data NIK keluarga, nomor rekening, ada melalui WA, wis gampangin aja. Sebenarnya itu secara prinsip cyber security sangat riskan ya. Karena data kita akan mudah diekspos oleh orang-orang yang berbeda melalui sistem hacker ya. Kalian mungkin pernah mendengar dark web, web gelap, pernah mendengar nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, dark web itu sebenarnya suatu apa ya? Ya, ketika kita bicara internet yang muncul sekarang ini ya, sebenarnya ada suatu aktivitas internet yang dilakukan oleh orang ahli programmer dan mereka bisa tahu apa saja gitu. Teman saya yang pernah menggeluti dunia dark web, dia cerita, ya jangan sekedar gambar-gambar film porno ya, maksudnya adegan-adegan kekerasan yang tidak terekspos di internet standar ini, mereka bisa mudah sekali untuk melihat dan sebagainya, termasuk untuk menghacker dan seterusnya. Itu ya orang-orang yang gerak di dark web itu benar-benar aktif tiap hari 24 jam. Kalau mereka tujuannya untuk menghacker nomor rekening segala macamnya mudah banget gitu.
bank-bank konvensional yang tidak menjalankan sistem yang canggih, ya sering kebobolan, duitnya sering dicolong. Itu Bangladesh saja ya. Bank Indonesia tahu kan, bank sentral, maksudnya bank Indonesia, bank sentralnya ya, bank pusatnya negara. Itu pernah dibobol sampai 3.000 juta US dollar gitu. Oleh hacker gitu. Coba bank sentralnya Bangladesh, banknya negara gitu. Itu bobolan dari mana coba? Itu dari emailnya staffnya, staff pegawainya ketika main email. Seperti itu. Apalagi kita yang bukan sistem, nggak punya cyber security ya, makanya kalian jangan coba-coba nyimpan data-data yang penting yang nggak benar, apalagi di dalam handphone, dalam laptop gitu. Jangan, kalau punya maaf, seandainya punya ya, jangan taruh di laptop, jangan taruh di handphone. Tapi secara umum tuh tadi, walaupun misalnya Google menawarkan cyber security ya, tetap harus hati-hati. Si Akad UNJ pernah dibobol juga, pernah nilainya jadi A semua mahasiswa itu. Ya secara sederhana ya, kita walaupun kita user ya tadi jangan main di sini, poinnya membuat sistem perlindungan atas data pribadi. Ya saya naif ya, naif itu ya setengah bodoh lah. Kita lindungi dengan apa? Dengan password. Ini mudah dijebol sama hacker-hacker pintar itu. Dan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Tidak membocorkan data pribadi ya secara normatif ya, misalnya kita punya sekolah terus membocorkan nama-nama siswa orang lain yang bukan berkaitan dengan sekolah, itu nggak etis, nggak boleh ya. Sorry. Itu maksudnya di situ paling sebatas itu. Jadi karena misalnya kita dipercaya untuk menjadi pengelola database sekolah, kita jangan ada orang lain minta data si fulan ya, jangan mudah dikasih. Semacam itu etika tanpa persetujuan dari orang tua atau siswanya gitu. Walaupun itu siswa kita, misalnya saya punya data kurikulum vitae novel, terus ada dosen lain minta, anu punya kurikulum vitae novel gitu untuk diajak project riset gitu. Saya nggak boleh dengan mudahnya ini saya kirim ya gitu. Saya harus minta approve ke yang bersangkutan dulu gitu. Seperti itu. Itu etika ya. Seperti itu. Selalu berbagi antivirus. Antivirus ya untuk berhadapan dengan virus yang ada. Nanti ketika produsen virusnya produksi virus baru, kita harus beli antivirus terus. Ya, tapi itu standar normatif menjaga keamanan, ya itu lakukan aja ya, seperti itu. Sering ganti password sebaiknya. Terus ya orang-orang atau anak-anak perlu diajarin juga, anak-anak kecil yang kemudian jadi guru ya. Nah, anak sekarang kan banyak ale yang main TikTok segala macam itu kan. Nanti kalau dikasih tahu, takutnya mereka nggak tahu. Banyak loh, banyak anak-anak sekolah yang jadi korban, anak remaja ya, maaf, jadi korban-korban orang-orang yang bila dia residivis tapi pakai fotoan orang ganteng gitu, terus bahkan orang dewasa juga, bukan hanya anak-anak ya, sehingga dia menampilkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya tidak ditampilkan gitu. Terus akhirnya direkam nanti dijadikan untuk memeras gitu, untuk memeras segala macam. Nah, itu kecerdasan literasi media seperti itu harus para guru ajarkan kepada para siswa, termasuk orang tua, ya. Misalnya orang yang sudah tua gitu. Karena itu banyak orang nggak tahu juga gitu. Seperti itu. Ya tadi serang, ya ini kalau sistem-sistem cyber security ya ini standar ya. Mereka menawarkan cyber security, tapi tetap harus kuat-kuatan lah, karena hacker juga kuat gitu. Harus update ya, siap anggaran yang banyak lah. Kadang mungkin hackernya dari bagian dari mereka juga, sehingga perusahaan-perusahaan itu dipaksa untuk beli program baru sehingga keluar duit baru gitu. Ya bisnis seperti itu. Nah, hal yang perlu dilindungi tidak bisa diekspos ya, tentunya tadi kalau kita orang Indonesia yang menyangkut etika dalam cara berpakaian, tampilan segala macam, rekam medis nggak boleh diekspos, data-data pribadi, riwayat keluarga, ya kan. Nah, tidak mengekspos ideologi keyakinan, tapi mungkin ini
kalau sekedar oh saya orang Islam, titik sampai situ nggak apa-apa, tapi jangan sampai saya orang Islam, agama lain begini yang lebih itu nggak boleh ya. Jadi jelek-jelekan keyakinan agama orang lain di suatu media sosial atau di dalam ruang digital nggak boleh. Nah dalam perdagangan, walaupun biasanya ada sistem masing-masing sendiri, tetap idealnya tadi ketika barang yang dijual itu A ya, nanti ketika bayar ya A. Kan banyak kasus COD tapi ada yang digambar dengan yang dikirim berbeda, minimal speknya berbeda atau kualitasnya berbeda. Ya, semua orang yang punya akses dengan kita, misalnya dari kita kerja di sekolah, harus ada sistem kita harus mensupport untuk bisa memberikan informasi kepada publik kepada kalau stakeholder pendidikan ya, misalnya kalau kita sekolah ya pada siswa itu sendiri, pada orang tua murid atau pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah atau kalau kampus ya kampus. Terus dokumen-dokumen tadi harus safety, tidak melanggar hak cipta dan seterusnya. Dan kalau bisa web link itu sendiri ditetapkan sebagai karya hak cipta dilindungi ya. Terus sistem atau konten yang kita kembangkan harus positif dan mendorong bidang sosial atau kalau konten konservasi bidang konservasi dan seterusnya. Terus ya jangan sekali mudah-mudahan informasi yang belum kita klarifikasi kebenarannya, belum divalidasi dan seterusnya. Jadi main share-share aja atau main upload saja. Pastikan berita yang valid oleh lembaga resmi atau pihak yang bisa dipercaya. Oke, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan. Pak Hanum izin bertanya Pak, kalau kita misalkan buat website atau pembelajaran daring gitu Pak, misalkan yang berbasis virtual lab. Nah tapi itu sebenarnya udah ada gitu Pak, yang modelnya mirip gitu, cuman kita modifikasi. Nah itu kita perlu apa ya istilahnya, menaruh bahwa kita itu memperlihatkan bahwa kita itu apa istilahnya ya, mengambil gitu kalau di itu apa sih referensi ya, ya referensi dari suatu web tersebut atau tidak perlu gitu ya Pak karena kan kita bentuknya modifikasi gitu Pak atau nanti kita tuliskan bahwa web ini modifikasi dari ini gitu Pak. Ya, begini Val. Jadi untuk tanda petik kita juga perlu trik ya. Misalnya kamu membangun virtual lab dari idenya dari virtual lab yang pernah dibangun oleh seorang itu. Biar pertama dimodifikasi tentunya ada perubahan dari kalau itu ada hurufnya di warnanya dan ukurannya dibuat beda, tipe hurufnya beda. Misalnya background di sana warnanya kuning kamu buat biru. Nah, misalnya itu ada objek gelasnya itu ya jangan ngambil dari JPK atau gambar dari dia, file dari dia gitu. Ya, kamu gelas buat gambar sendiri gitu. Walaupun prosesnya hampir sama, yaitu bukan plagiasi atau bukan menjiplak ya. Itu bisa kamu daftarkan sebagai hak cipta sendiri gitu. Dan nggak perlu ditulis modifikasi dari merek A atau produk A gitu, nggak perlu. Tapi pastikannya tadi benar-benar file itu kamu bangun sendiri, warnanya dibuat beda, kalaupun angle-angle-nya sama ya, gitu, dimensinya sama gitu.
Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin dari kakak-kakak atau teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi, Val. Oke, udah cukup ya. Ya, kalau etika mungkin kalian kenapa Jun sih? Di internetnya itu kayaknya Pak. Ya, sebenarnya kalian ketika secara sehari-hari sudah sopan atau orang yang hati-hati, ketika masuk dunia internet, yang sama akan hati-hati juga ya, karena itu menyangkut karakter kita. Tapi memang perlu ada hal yang bersifat umum, harus kalian ketahui tadi kan, ini gambarnya pantas atau tidak, boleh atau tidak, seperti itu. Tapi iya tuh Pak, kalau tapi dalam rangka pembelajaran tuh bagaimana tuh Pak? Misal gambar anatomi tubuh atau gambar darah gitu kan. Saya juga pernah dengar sih kalau teman saya ada yang apa ya fobia gitu sama darah gitu Pak. Tapi kan dalam rangka Ya, etikanya kan harus pembelajaran nanya gitu Pak. dulu, etikanya ya. Jadi makanya sekarang tuh sekolah berbasis database ya. Ketika dia punya murid, kalian ada yang fobia darah nggak? Ada yang fobia ini nggak? Harus tanya gitu. Jangan jangan terus, anak-anak besok, hari ini kita akan nonton video tentang bagaimana sistem darah. Di situ kemudian videonya itu ada orang kena luka, darahnya keluar, terus mungkin ceritanya akan bercerita tentang pembekuan darah ya. Nah, nanti kalau ada anak pingsan di kelas gimana? Karena orang-orang yang punya PBA itu secara visual berbasis digital pun bisa fobia gitu. Jadi misalnya orang takut ketinggian, dia nonton di video orang berdiri di atas gedung aja kakinya bisa gemetar gitu. Itu harus diketahui oleh seorang pendidik, seorang guru. Jadi misalnya terutama guru biologi harus tanya dulu, konfirmasi ke anak, karena dia punya hak juga untuk terlindung dari hal seperti itu gitu. Nah, kadang guru ambiar aja kan. Besok kita, bukan besok lagi, kalau besok masih mending. Hari ini kita lihat video tentang bagaimana proses pembekuan darah. Nah, tampilkan orang terluka yang darahnya banyak, wah bisa pingsan. Minimal keringat dingin tuh. Itu nggak boleh. Kita secara etika pembelajaran etika digital nggak boleh. Terus ada warning dulu, ada peringatan, ada announcement, ada pengumuman. Baik Pak Hanum. Ini sepertinya nggak ada yang mau ditanyakan lagi nih teman-teman ya. Pak Hanum masih di Jakarta Pak Hanum? Ya, saya ya itu makanya lucu ya. Ya, dicurhat kalau kalian punya waktu untuk saya curhat.